Ya, selamat pagi sekali lagi untuk rekan-rekan terkasih. Kita akan melanjutkan, eksposisi kita dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 13, ayat sampai 17. Karena, ayat ini panjang gitu ya, cukup panjang, mmm, saya akan membahasnya satu per satu gitu ya, per satu, per bagian gitu, dan rekan-rekan bisa memperhatikan di Alkitabnya rekan-rekan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Dan di surga kami ucap syukur karena di pagi hari ini, pagi yang Engkau berikan begitu besar anugerahnya melampaui setiap kemampuan kami, karena setiap kami bangun untuk membuka mata kami itu semua berasal dari Engkau saja, dari anugerah-Mu yang mengaruniakan kami kemampuan untuk bangkit lagi dari tidur kami. Dan kiranya dalam momen ini kami boleh juga bangkit di dalam secara rohani kami untuk mendengarkan, firman-Mu dan mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup dan sebagai Allah yang penuh kasih, dan Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Rekan, bagian pertama saya akan bacakan ya, rekan-rekan boleh perhatikan di Wahyu 7, 1 sampai 3. LAI ini terjemahan pertama ya rekan-rekan ya, memberikan judulnya sebagai orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Rekan-rekan, sebelumnya kita perlu tahu bahwa Wahyu 7 ini adalah sebuah interlude ya. Rekan-rekan ketika kita baca Wahyu 6, eee, Wahyu 6 itu berisi tentang keenam materai pertama dibuka dan rekan-rekan baca Wahyu 8 nanti itu, sebenarnya, yang materai yang dibuka adalah materai yang ketujuh. Jadi sebenarnya totalnya ada materai, 7 materai rekan-rekan, tapi di selang antara 6 sampai antara materai ke-6 sampai materai yang ke-7, itu ada pasal ke-7 ini rekan-rekan, dan ini menarik sekali ya, kalau kita mau perhatikan. Eee, dan di selangnya ini bukan kebetulan rekan-rekan, karena ini menunjukkan, di kayak, struktur chiastic ya, ini materai 1 sampai 6 dan di tengah-tengah dan di bawahnya ada materai ke-7 dibuka, dan di tengah-tengahnya itu orang-orang yang dimateraikan, rekan-rekan. Dan ini menarik untuk kita simak. Nah, saya membahasnya dari ayat 1 sampai 3 dulu ya. Kayak yang tadi saya baca itu ayat 1 sampai 3 itu sebenarnya bagian di mana kita diberikan tentang tema akhir zaman gitu ya. Eee, Semua tema akhir zaman tentang gambaran tentang 4 malaikat yang ditugaskan untuk menahan 4 angin, rekan-rekan. Angin sebenarnya kalau kita fokus ke dalam angin gitu ya, angin itu di dalam Alkitab itu seringkali dilambangkan sebagai membawa murka Allah gitu ya. Misalnya di Yeremia 49 ayat 36, rekan-rekan akan melihat angin itu membawa murka Allah kepada daerah Elam gitu ya, daerah Elam. Dan kesempatan ini juga, kita akan fokus kepada apa yang dibawa oleh malaikat gitu ya. Nah, di sana ada 4 malaikat gitu kan, ada 4 malaikat dan ada satu malaikat yang ditugaskan untuk membawa materai Allah yang hidup. Jadi 4 malaikat menahan angin dan satu malaikat untuk, membawa materai Allah yang hidup. Nah, materai ini kita fokus dulu ke sini.
Nah, materai mungkin hari ini kita udah jarang ya, kita jarang gitu karena udah surat menyurat udah jarang sekali ya. Tapi mungkin, rekan-rekan yang senior gitu kan masih begitu dekat gitu ya dengan namanya materai ini gitu ya. Saya cuma materai dekat kalau saya lagi lulus aja ya gitu ya, untuk wisuda ya kan. Eee, nah tapi ketika, materai itu memang punya fungsi rekan-rekan untuk menandakan yang namanya sebuah kepemilikan gitu. Biasanya gitu ya di zaman itu, di zamannya, Alkitab ini ditulis gitu kan, di zaman orang Timur Tengah, materai itu menandakan sebuah kepemilikan gitu. Biasanya dipakai untuk surat tanah yang ditandain bahwa ada yang memiliki tanah itu gitu. Maka itu dengan jelas bahwa ketika kita melihat ada malaikat gitu ya mengatakan, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Maka hal yang dimaksudkan adalah jangan merusakkan bumi sebelum hamba-hamba Allah dimateraikan menjadi milik Allah, gitu ya. Di dalam Efesus 1 ayat 13 kita dimateraikan oleh apa rekan-rekan? Oleh Roh Kudus ya. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh perangko ya rekan-rekan ya. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus gitu ya, sesuai bunyinya gitu ya di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Rekan-rekan ketika, malaikat membawa materai ini jangan dibayangkan dia bawa perangko atau bawa apapun gitu ya. Tapi rekan-rekan ada Roh Kudus yang beserta malaikat itu mmm, dan di akhir zaman ini orang-orang percaya akan dimateraikan oleh Roh Kudus gitu ya. Ini juga menegaskan bahwa sebenarnya sebelum kita dimateraikan oleh Roh Kudus, kita adalah orang berdosa, rekan-rekan. Karena Allah di dalam Kejadian 6 sampai 3 menekankan, ya Kejadian 6 sampai 3 kalau kita buka bahwa rohnya tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, gitu ya bunyinya, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Atau dalam RSV gitu ya, RSV itu bunyinya gitu ya, "And the Lord said, My spirit shall not abide in man forever." Nah, itu, terjemahan bebas saya gitu ya. "Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya." Rekan-rekan ini perlu di-highlight ya, perlu diingat juga gitu ya, mmm, bahwa karya keselamatan Allah gitu ya, itu juga adalah sebuah karya di mana setiap orang itu menerima anugerah berupa roh gitu ya, materai roh gitu dan, mmm, ketika kita menerima anugerah keselamatan dan percaya kepada Kristus, kita memperoleh materai Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Nah, karena kan jadi sorry, jadi ketika, mmm, saat orang percaya itu beriman gitu ya, saat itu jugalah orang percaya itu dimateraikan oleh Roh Kudus, gitu ya rekan-rekan. Jadi, eee, jangan percaya kalau ada yang mengatakan kalau kita perlu melakukan ini itu dulu ya, kebaikan yang banyak sekali, baru kita boleh menerima Roh Kudus, atau misalnya kita perlu berbahasa dulu gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya, baru kita mempunyai Roh Kudus. Tidak rekan-rekan. Tapi, ketika orang percaya sungguh-sungguh dengan hatinya beriman, di saat itulah sebenarnya dia memperoleh anugerah materai Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Nah, rekan-rekan dan kita lanjut memperhatikan, detil selanjutnya di ayat 4 gitu ya, hingga ayat selanjutnya gitu ya. Dan di sana sebenarnya ini, kita dijelaskan gitu ya, dijelaskan kepada siapa sih materai Allah yang hidup itu dimateraikan gitu ya. Saya akan bacakan, "Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu, 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel.
Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dan dari suku Benyamin 12.000. Mereka kan di ayat 4 sampai 8 ini kita menemukan penyingkapan gitu ya tentang siapa 144.000 orang itu. Dan itu listnya panjang ya rekan-rekan ya. Dan tapi intinya itu semuanya itu adalah 12 suku Israel gitu ya. Tapi rekan-rekan kalau kita perhatikan gitu ya, perhatikan di, list ini, kalau rekan teliti, ada nggak rekan menemukan suku yang hilang di tulisan ini? Jumlahnya 12 ya, 12 bukannya 11 gitu ya. Ada 12, tapi ada suku yang hilang rekan-rekan. Suku Israel itu juga anak Yakub ya rekan-rekan ya, bukan Yakub gitu kan. Eee Tapi siapa di antara 12 orang anak Yakub ini yang hilang dan digantikan? Ada rekan-rekan boleh, apa sih, boleh boleh jawab saya kalau tahu? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Rekan-rekan, ketika 12 suku Israel ini disebut, sebenarnya kalau kita perhatikan ada suku Dan yang hilang, suku Dan. Dan itu adalah salah satu anak Yakub dan di sini nggak ada ditulis. Mmm, Dan ini digantikan Manasye, rekan-rekan. Dan Manasye ini adalah anak Yusuf gitu ya, anak Yusuf. Nah, di sini ada suku Yusuf ya, tapi ternyata Manasye yang adalah anak Yusuf dan cucu Yakub gitu ya, ini ditulis gitu ya. Ini sebenarnya, mengingatkan kita pada referensi gitu ya, pembagian tanah pusaka orang Israel gitu ya, di mana keturunan Yusuf mendapat 2 kali lipat dibandingkan suku lain. Nah, di sini ada, itu ada di Yosua ya rekan-rekan ya, kitab Yosua. Dan keturunan Yusuf itu mendapat 2 kali lipat, yaitu, suku Efraim dan suku Manasye. Dan banyak akhirnya spekulasi tentang kenapa Dan tidak ditulis ya. Ada yang mengatakan, wah ternyata ini Dan ditulis karena dia menghina gitu ya, menghina menghina Allah dan dia adalah berasal dari suku antikristus gitu ya. Nah, dan itu spekulasi ya rekan-rekan, ini perlu dicamkan gitu ya, ini spekulasi gitu. Tapi yang namanya spekulasi rekan-rekan ya orang bebas berspekulasi, namun Alkitab sesungguhnya tidak menjelaskan rekan-rekan, kenapa dan tidak ditulis gitu ya. Tapi rekan-rekan kalau kita mau melihat gitu ya, melihat lebih, detail di bagian Alkitab lain di Yehezkiel 48, Yehezkiel itu, di Yehezkiel 48 ini Yehezkiel diberikan penglihatan ya mmm, tentang kerajaan Allah gitu ya, dan di sana sebenarnya ada suku Dan gitu rekan-rekan. Ada suku Dan yang di-mention di dalam penglihatan Yehezkiel. Makanya kita nggak bisa asumsi gitu ya, asumsi sembarangan, "Oh, karena Dan tidak ditulis gitu di sini, maka Dan adalah orang-orang dari suku yang, orang-orang Dan tuh orang-orang antikristus," gitu kan, orang-orang, eee, yang tidak diselamatkan. Kita nggak bisa asumsi seperti itu rekan-rekan, karena di bagian yang lain Dan itu juga ditulis, gitu ya. Mmm tapi kita tidak akan masuk ke situ gitu secara detail ya. Ini karena itu semua spekulasi gitu ya. Kita akan masuk kenapa gitu ya yang benar-benar, apa maksud ditulisnya 144.000 orang ini gitu ya. Dan kita menemukan 3 poin gitu ya. Yang pertama, mereka dipanggil sebagai pelayan Allah, 144.000 orang itu. Dan yang kedua, mereka dimateraikan oleh materai dari Allah. Dan yang ketiga, detailnya adalah mereka Yahudi, rekan-rekan. Mereka orang Yahudi.
Dan ini penting ya 3 poin ini. Pertama, mereka dipanggil sebagai pelayan Allah, yang kedua mereka dimateraikan oleh materai dari Allah, yang ketiga mereka Yahudi. Saya ingin kita melihat penglihatan ini tanpa mengaitkannya dengan tafsiran-tafsiran yang lebih daripada yang tertulis, rekan-rekan. Kita tidak ingin akan berpikir bahwa 140.000 orang itu jumlah orang yang akan diselamatkan nanti ya, ketika disensus gitu ya, totalnya persisnya 144.000 orang. Enggak, rekan-rekan. Tapi sesungguhnya itu, sesungguhnya lebih dari itu jumlahnya, rekan-rekan, untuk kita melihat orang yang diselamatkan. Karena di ayat 9 gitu ya, kita akan dijelaskan bahwa jumlah orang yang memperoleh materai itu melebihi jumlah 144.000 itu, dan jumlahnya sesungguhnya tidak terhitung banyaknya, gitu rekan-rekan. Jadi ada beberapa mungkin banyak sekali perdebatan 144.000 itu apa, siapa gitu kan, dan beberapa denominasi ada yang mengakui, "Oh, ketika saya datang, saya adalah 144.000," gitu ya, orang itu. Nah, mereka ngutip ya wahyu ini rekan-rekan, tapi jangan percaya karena kita percaya bahwa 144.000 ini secara literal adalah orang Yahudi, rekan-rekan. Dan saya percaya secara pribadi gitu ya, 144.000 ini bukan sebuah simbol, tapi beneran adalah orang Yahudi, gitu ya. Bukan sekedar orang percaya aja, tapi juga orang Yahudi. Kenapa? Nanti kita akan baca ya, rekan-rekan, alasannya saya akan jelaskan. Kita akan baca dulu ayat 9 sampai ayat 10. Ini ada perikopnya ya, orang banyak yang tidak terhitung banyak ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar yang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Nah, di dalam bagian ini kita diberikan sebuah gambaran yang begitu besar dan indah. Ketika orang-orang dari seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan hadapan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih yang nanti disebut lagi di ayat 14, rekan-rekan, sebagai jubah yang telah dibasuh oleh darah Anak Domba, yang artinya mereka adalah orang yang diselamatkan. Dan tidak hanya itu, tapi mereka memegang daun palem. Gitu ya, daun-daun palem yang kalau rekan-rekan ingat, daun palem itu identik erat dengan pesta gitu ya di masyarakat waktu itu. Ketika Yesus disambut sebagai Mesias di dalam Yohanes, kita juga melihat daun palem gitu ya. Dan kan sukacita orang-orang yang diselamatkan itu bisa diekspresikan gitu ya dengan daun palem. Dan terlebih lagi, sebenarnya itu adalah sebuah pengakuan iman, saudara. Pengakuan iman, gitu ya. Ketika mereka mengucapkan keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Itu adalah ekspresi pengakuan iman. Atau gitu ya, atau terjemahan lainnya gitu ya, mengatakan bahwa keselamatan bagi Allah ini maksudnya apa rekan-rekan? Kalau diterjemahkan bahasa Inggris juga ada belongs to God gitu ya, belongs to God atau milik Allah gitu. Rekan-rekan, jadi kalau misalnya dengar keselamatan bagi Allah, bukan keselamatan untuk Allah ya rekan-rekan, tapi keselamatan oleh Allah, milik Allah gitu ya. Gitu. Atau juga ada yang menerjemahkan bagian ini sebagai to our God and the Lamb and to the Lamb we owe our salvation. Untuk Allah kami dan untuk Anak Domba kami berhutang atas keselamatan kami. Nah, rekan-rekan saya harap ketika saya kasih terjemahan lainnya, ini bisa membantu rekan-rekan untuk memahami gitu ya ayat ini maksudnya apa gitu. Dan ya ini adalah sebuah pengakuan bahwa keselamatan orang percaya hanyalah berasal dari Allah dan atas kehendak Allah saja melalui Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan saya akan lanjut dulu gitu ya, ayat 11, "Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, 'Amin.'
Pujilah, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, dalam gambar ini menggambarkan tentang tujuan tertinggi dari ciptaan Allah yang ditulis sesungguhnya di Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 sama ayat 10 ini digenapi ya rekan-rekan. Yaitu gambaran sukacita malaikat ketika satu orang bertobat. Dan ketika karya keselamatan Allah dipenuhi, para malaikat memuji Allah gitu ya dengan sebuah doksologi 7 lapis, rekan-rekan. 7 lapis, dan kita tahu bahwa 7 adalah simbol dari kesempurnaan yang menekankan bahwa karya keselamatan Allah itu sudah sempurna. Makanya kita perhatikan, amin, puji-pujian yang pertama itu 1, dan kemuliaan 2, dan hikmat syukur 3, dan hikmat dan syukur itu 2 ya, jadi 4, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ini totalnya 7, rekan-rekan. 7 lapis ya yang menggambarkan atribut diri Allah. Nah, saya lanjut dulu ayat 13, dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku, kata Yohanes gitu ya, kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya gitu ya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Setelah itu tiba-tiba Yohanes ditanya gitu ya oleh para tua-tua, dan para tua-tua ini pertanyaan para tua-tua ini adalah pertanyaan retoris, rekan-rekan. Pertanyaan retoris gitu ya. Bukannya mereka nggak tahu ya orang tua-tua itu, bukan, rekan-rekan. Tapi mereka sebenarnya tahu dan ingin menanyakan kepada Yohanes, siapa sih yang pakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Dan ketika itu rekan-rekan, jawaban Yohanes adalah Tuanku, Tuhan tidak mengetahuinya. Ini maksudnya apa rekan-rekan? Sebenarnya Yohanes tuh tidak tahu rekan-rekan. Yohanes tuh nggak tahu siapa yang dia, dan saya pikir ini lucu rekan-rekan, dan bagian ini lucu karena ditanya, waduh, ditanya kayak ini, wah kuis aja nih, tiba-tiba lagi lihat-lihat kan tiba-tiba ditanyain, berasa di kuis kan sama orang tua-tua itu, lagi mikir ini siapa gitu mereka gitu kan, baru lihat nggak kenal gitu tiba-tiba ditanya kan. Dan rekan-rekan, ini menandakan bahwa sebenarnya bukan, saya nggak bilang Yohanes itu bodoh ya rekan-rekan ya. Tapi ini kejadian yang cukup cukup lumrah gitu ya, cukup lumrah gitu. Kenapa saya bilang lumrah? Karena, ini bukan Yohanes doang yang ketika dikasih penglihatan dia nggak tahu rekan-rekan. Dikasih kuis dari Tuhan nggak tahu gitu. Tapi, Zakaria, rekan-rekan, Zakaria ketika diberikan penglihatan Nabi Allah gitu ya, ditanya oleh malaikat juga, dan Zakaria itu nggak tahu rekan-rekan, apa maksudnya, kandil gitu, apa maksudnya penglihatan dia gitu, nggak tahu rekan-rekan. Dia nggak tahu, dan wah, jadi rekan-rekan kalau misalnya ada kuis tadi ada di sharing, rekan-rekan nggak perlu berkecil hati gitu ya, nggak terlalu merasa bersalah ketika nggak tahu rekan-rekan, karena kadang-kadang nabi Tuhan ketika ditanya maksudnya penglihatan juga kadang-kadang keterbatas gitu ya pengetahuannya rekan-rekan. Jadi jangan terlalu berkecil hati. Dan oke, kita kembali dulu ya. Maka itu ketika Yohanes nggak tahu gitu ya, dia pinter sih, dia menjawab dengan jawaban yang sopan rekan-rekan, dan menandakan bahwa dia nggak tahu gitu ya. Dia bilang, "Oh, Tuanku, Tuhan mengetahuinya," gitu ya. "Saya nggak tahu, tapi Tuhan Tuanku Tuhan mengetahuinya." Lalu, tua-tua itu berkata gitu, ia berkata padaku, ayat selanjutnya, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Rekan-rekan, bagian ini begitu penting untuk kita highlight ya rekan-rekan. Karena kalau kita baca sekilas, tanpa melihat detail, kita dapat kita melihat, oh ya ini gereja gitu ya, orang-orang yang umat yang dipilihan Allah yang diselamatkan. Mereka dicuci oleh darah domba dan jubah mereka menjadi putih.
Tapi kita perlu melihat dengan jelas jawaban orang tua-tua itu kepada Yohanes, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang berada di dalam kesusahan besar dan menerima Injil keselamatan. Kita mendapat gambaran orang-orang ini di Wahyu 6 ayat 11. Nah, mereka itu adalah dituliskan mereka orang martir gitu ya. Dan dia pasal 6 ayat 9 itu mereka orang-orang yang dibunuh. Dan pasal 20 ayat 4 Wahyu, mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya gitu ya. Nah, tapi di bagian ini mereka nggak dikasih tahu orang-orang dibunuh seperti apa rekan-rekan. Atau mereka juga belum tentu dibunuh rekan-rekan. Tapi mereka memakai jubah putih gitu ya. Nah, ada beberapa penafsir yang berbeda-beda tentang kesusahan besar yang dimaksud rekan-rekan. Kesusahan besar atau bahasa Inggrisnya Great Tribulation, bahasa kerennya ya. Ada yang merujuk itu sebagai kesusahan oleh gereja sepanjang zaman, gitu ya, ketika eee, anak-anak Allah ketika gereja mula-mula ada juga yang mengatakan bahwa itu kesusahan yang besar itu adalah, ketika gereja mula-mula mengalami penganiayaan gitu ya. Tapi ada yang mengatakan juga, oh itu semuanya gitu ya, semua semua kesulitan umat Allah yang dialami sepanjang sejarah dari awal sejarah manusia sampai akhir sejarah manusia, itu kesulitan besar semuanya. Nah, tapi ada juga yang melihat bahwa kesusahan besar yang dimaksud adalah kesusahan di jam-jam dunia akhir gitu ya. Nah, sebelum sebelum dunia itu berakhir. Nah, itu ada di Wahyu 3 ayat 10. Jadi detik-detik sebelum waktu terbalik akan terjadi kerusuhan yang begitu besar rekan-rekan. Dan mana, misalnya mana yang saudara percaya gitu ya, gitu. Saya nggak akan minta saudara pilih yang mana ya rekan-rekan, tapi kita akan fokus gitu ya tentang hal yang jelas yang tertulis terlebih dahulu rekan-rekan, seperti yang saya bilang. Kita juga, kita melihat selanjutnya gitu ya, baca dulu gitu ya, kita juga dapat melihat orang-orang yang memakai jubah putih gitu ya. Ini juga adalah orang-orang yang telah menerima Injil gitu ya. Dia keluar dari kesusahan karena kenapa? Karena mereka menerima Injil. Dari siapa? Dari 144.000 orang, yaitu orang Yahudi. Ini menegaskan bahwa sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya, yang dimaksudkan adalah ketika kita menerima Injil, kita akan keluar dari kesusahan yang besar. Dan ini penting untuk kita tegaskan gitu ya. Dan kita penting untuk melihatnya ketika kita maksudnya orang-orang yang menerima jubah putih ini, itu mereka menerimanya juga dari 144.000 orang gitu ya, yaitu orang Yahudi. Yang menegaskan bahwa sesungguhnya iman orang Kristen bukanlah iman yang dimulai dari sekedar, "Oh, dari pendeta saya," gitu kan, atau dari, musuh Ferry kan, atau dari, contoh Lady, atau dari contoh Abraham. Enggak, rekan-rekan. Tapi atau misalnya ketika saya baca, oh ini iman Kristen tuh mulai dari sejarahnya reformasi gitu kan, reformasi Protestan gitu kan, atau Yesus, wah Yesus kalau Yesus ini apa sih, memberikan, iman Kristen ya, mendirikan, agama Kristen. Enggak rekan-rekan, tapi sebenarnya sesungguhnya dimulai oleh Allah di dalam sejarah umat manusia. Sesungguhnya iman Kristen itu dimulai oleh Allah di dalam sejarah umat manusia. Injil sesungguhnya bukan ketika kita sekedar baca PB Injil ya rekan-rekan, tapi Injil adalah firman Tuhan yang hidup dan bekerja di dalam sejarah manusia. Injil yang kita terima hari ini dibangun atas rancangan Allah yang memakai bangsa Israel di Perjanjian Lama untuk menyebarkan kebenaran hingga ke seluruh dunia. Selain narasi Injil, perenungan akan penyebaran Injil dari 144.000 orang
hingga ke seluruh dunia menandakan cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah masa kesengsaraan yang besar. Karena jika kita mau perhatikan lagi, pasal 7 kita ingat lagi ya, kesusahan yang besar ini juga berkaitan dengan pasal sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat pasal 6 sampai ayat 7, pasal 6 ayat 17 gitu ya, bahwa murka Allah ditulis gitu ya di dalam pasal 6 ayat 17, bahwa murka Allah sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Atau dalam terjemahan beberapa manuskrip gitu ya, his wrath gitu ya, murka Allah gitu ya. Sebab sudah tiba hari besar murka Allah. Dan siapakah yang dapat bertahan dari murka Allah? Jika kita mengenal bahwa realita kehidupan kita adalah hari-hari yang jahat, rekan-rekan, kita akan paham bahwa murka Allah itu adalah hal yang tidak main-main. Dan kesusahan yang besar sesungguhnya sudah terjadi. Mungkin mungkin akan terjadi, akan tambah parah, tapi saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya, rekan. Dan itu akan dibahas di pasal 20 gitu ya, rekan-rekan lihat gitu ya, pasal 20 nanti. Tapi sesungguhnya di dalam keselamatan dari Allah ada gambaran hidup yang indah yang dijanjikan Allah. Dan hidup itu akan saya bacakan ya di Wahyu 7 ayat 15 selanjutnya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia akan duduk di atas tahta itu, akan membentangkan dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dengarkan tanpa saya menjelaskan ayat-ayat ini ketika rekan-rekan baca, bukankah ini adalah pemandangan yang indah, rekan-rekan? Sebuah janji kehidupan bersama-sama Allah, di mana kita mendedikasikan hidup kita hanya untuk melayani Allah. Di dalam kemah Allah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kelaparan, atau kehausan. Tidak akan ada lagi panas terik atau kesusahan yang menimpa lagi. Karena sesungguhnya Kristus Yesus telah menuntun kita ke dalam air kehidupan. Dan Allah berjanji akan menghapus segala ratap tangis kita dan menggantinya dengan sorak-sorai bagi Allah. Dengarkan, saya nggak akan menjelaskan begitu banyak ayat ini, tapi ayat ini begitu jelas menjelaskan siapa dan apa yang akan dialami orang-orang yang menerima keselamatan. Apa yang akan dialami ketika kita bersama-sama dengan Allah. Ketika kita keluar dari kesulitan kita. Realita hidup saat ini, kita tidak bisa lupa rekan-rekan akan kesulitan-kesulitan kita. Kita tidak akan bisa lupa tentang pergumulan kita. Kita mungkin punya masing-masing pergumulan yang kita nggak ceritakan gitu ya kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Dan hanya diri kita yang mengetahui. Dan mungkin terkadang kesulitan itu ada di momen-momen tertentu, itu adalah kesulitan yang besar, yang seakan-akan saya tuh nggak tahan lagi gitu. Tapi rekan-rekan, dalam bagian ini, saya harap bagian ini menjadi sebuah penghiburan untuk kita, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan dan hari-hari yang jahat ini. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kita, firman-Nya hidup bersama-sama kita. Dan Kristus ada bersama-sama kita, bagi siapa yang mau merenungkan dan menghidupi firman-Nya. Amin. Kiranya Roh Kudus berbelas kasih kepada kita.